Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Shaimin shaimat yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka menjadi bentuk kesungguhan seorang muslim dalam melaksanakan puasa Ramadan adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kedekatannya dengan Al-Quran. Dikisahkan Rasulullah SAW bahwasanya apabila bulan Ramadan, beliau secara khusus setiap malamnya tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Yang mana kegiatan ini dilakukan setiap tahun dan minimal hatam 1 kali, dan mendekati ketika Rasulullah SAW, di tahun Rasulullah SAW wafat, beliau melaksanakan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril di malam Ramadan dengan 2 kali hatam. Maka dari kisah ini, dari keterangan ini dijelaskan ini sebagai dalil bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus mendekatkan diri dengan Al-Quran, meningkatkan kedekatannya dengan Al-Quran, memperbaiki dengan hubungannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Para ulama juga mengikutinya, seperti sudah familiar, sudah banyak yang menyampaikan bahwasannya Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau biasa di bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali, insya Allah. Berarti 1 hari 2 kali hatam. Berikutnya ada seorang ulama juga dari kalangan tabi'in, yaitu Qatadah. Dikisahkan bahwasanya beliau biasa menghatamkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan adalah sepekan sekali. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Dan di 10 hari terakhir, Qatadah ini menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Masya Allah. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya termotivasi untuk bisa mengikuti jejak dari kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga memfokuskan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka marilah kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita koreksi hubungan kita dengan Al-Quran. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, kita tingkatkan. Khususnya kita minimal bisa menghatamkan Al-Quran, menghatamkan bacaan Al-Quran minimal 1 kali dalam bulan suci Ramadan. Lantas kiat-kiat apa saja yang menjadikan kita untuk mudah dan semakin menikmati interaksi kita dengan Al-Quran? Di antaranya yang jelas tadi sudah dikisahkan. Maka kita harus banyak membaca kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang terdahulu yang sudah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka tetap menyibukkan dengan Al-Quran, tapi mereka tidak dirugikan dalam urusan dunianya. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya salah satu perniagaan yang tidak pernah rugi adalah ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi setiap waktu yang kita berikan untuk Al-Quran itu tidak akan mengurangi
waktu kita, bahkan akan memberikan keberkahan untuk waktu kita. Maka marilah kita sama-sama motivasi lagi diri kita, keluarga kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan mencontoh para orang-orang soleh terdahulu. Yang berikutnya, mari kita sama-sama mengukur kualitas dan kemampuan kita dengan Al-Quran. Setelah itu kita buat agenda, buat waktu khusus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Target minimalnya kita bisa khatam minimal 1 kali. Maka kalau 1 kali itu berarti kurang lebih 1 bulannya, 1 harinya berarti satu juz. Karena Al-Quran ada 30 juz, jika dibagi 30 hari berarti seharinya satu juz. Mungkin kalau kita belum terbiasa membaca sehari 1 juz dalam 1 waktu, kita bisa dibagi waktunya. Lebih mudah lagi agar kita mudah mengingatnya, kita bisa membagi bacaan kita sesuai dengan waktu sholat, yaitu sholat wajib tentunya, yaitu sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Jadi kalau kita bagi 5, 1 juz, kalau dalam mushaf yang standar itu 1 juznya ada 20 halaman. Berarti kalau 1 juz dibagi 5, berarti sekali baca kita membaca 2 lembar atau 4 halaman. Dikali 5 maka sudah 20 halaman, maka sehari bisa 1 juz. Atau kalau berat bisa dibagi lagi, lebih memudahkan, yaitu sebelum dan setelah sholat. Itu berarti sebelum 2 halaman, setelahnya 2 halaman. Sebagaimana kita praktekkan di santri SMP IT BIK Sidarja, kita targetkan untuk Ramadan ini targetnya minimal 2 kali khatam, yaitu kita juga tadi praktekkan dengan mengikuti waktu sholat, tapi hanya 4 waktu sholat, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Karena untuk waktu maghrib sangat terbatas, jadi kita fokuskan di 4 waktu, yaitu berarti kalau 2 kali khatam berarti sehari 2 juz. Maka santri SMP IT BIK Sidarja ditargetkan setiap waktu tilawah, ya, sebelum dan setelah sholat wajib, yaitu membaca minimal 5 halaman. 5 halaman sebelum sholat dan 5 halaman setelah sholat. Maka insya Allah dalam 1 bulan bisa khatam 2 kali. Tapi untuk kita yang masih latihan, coba kita targetkan bisa 1 juz sesuai tadi, atau mungkin ada karena ini terkait dengan kondisi kita, ya, kembali kepada pribadi masing-masing, maka kita yang paling tahu, ya, pembagian waktunya. Yang jelas kita harus punya waktu khusus seperti tadi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di setiap malamnya dikhususkan untuk bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Shaimin shaimat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka puasa kita akan lebih bermakna, dan kita insya Allah akan termasuk orang-orang yang sukses dalam Ramadan tahun ini dan akan mendapat gelar Al-Muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa, karena kita sibuk dengan Al-Quran. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwasanya salah satu bentuk kesungguhan kita melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, adalah dengan memperbaiki, dengan meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.